Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seiman seagama yang selalu dirahmati oleh Allah, marilah kita ikuti tanya jawab bersama 3 santri saya di TPQ Al Hidayah Dusun Ngembat, Desa Ngembat, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto. Dan mudah-mudahan semua ini akan bermanfaat bagi saya pribadi, bagi anak-anak, juga bagi panjenengan semua yang sedang menyaksikan. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Kalau perlu ditambah dengan komen-komen yang positif. Dan jika ada keliru atau salah, panjenengan semua boleh mengkritik atau meluruskan saya, karena ini sekitar agama pertanyaannya, sehingga kalau saya salah nanti akan berbahaya bagi saya pribadi dan bagi anak-anak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Pertama. Sholat tasbih itu sholat apa? Sholat tasbih. Sholat tasbih itu ya sholat sunnah. Sholat sunnah yang oleh Rasulullah dianjurkan walaupun sedikitnya sekali saja seumur hidup. Jangan tidak pernah sama sekali. Gitu loh. Jadi terus bagaimana tata cara sholat tasbih? Sholat tasbih itu membaca subhanallah, subhanallah, itu satu rokaatnya saja 75. Berarti 2 rokaat 150 bacaan subhanallah. Itu makanya disebut sholat tasbih. Tasbih itu apa? Tasbih itu mensucikan. Subhanallah berarti maha suci Allah. Maha suci Allah itu kan menyucikan Allah, atau bahasa kita mempercayai kemahasucian Allah gitu. Jadi tanpa kamu sucikan, Allah sudah maha suci. Lah tinggal kita itu mempercayai bahwa Allah itu maha suci. Maha suci dari apa? Dari segala kekurangan dan kelemahan. Allah itu bisa membuat semuanya. Menjadi apa, itu Allah maha bisa. Tidak ada yang tidak bisa bagi Allah. Dan buatannya, ciptaan Allah, baik itu yang berupa fisik, kaya awak ngene iki, atau berupa non fisik, mungkin sifat-sifat, terus ilmu dan lain-lain, itu semuanya sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun. Semuanya sempurna. Loh, bagaimana sempurna? Yang jelas kita perlu belajar bahwa ketidaksempurnaan itu justru adalah yang sempurna. Hanya kita perlu belajar yang tidak sempurna agar menjadi sempurna di dalam hati kita. Nah, sholat tasbih itu adalah sholat yang kalau kita itu dianjurkan oleh Rasulullah, kalau bisa tapi itu setiap hari, setiap malam. Jadi waktunya sholat tasbih itu malam setelah Isya. Boleh sebelum tidur, boleh setelah tidur. Kemudian malam ya yang jelas tasbih. Kemudian apa sih maksudnya sholat tasbih? Sholat tasbih itu adalah untuk mensucikan Allah.
Agar apa? Agar kita lebih dekat kepada Allah. Kalau kita meyakini kesucian Allah, maka kita tidak mau atau tidak bisa berbuat apa-apa yang dilarang oleh Allah. Itu karena Allah nanti selalu mengawasi kita. Kita yakin Allah itu punya sifat maha melihat. Allah itu al-alim, Allah itu maha melihat. Allah itu as-sami, Allah itu maha mendengar. Jadi pendengaran Allah itu apa kaya pean ngrungokno apa utawa abang ngrungokno pean. Tidak seperti itu. Lain sekali. Ya wis garo sampai roh jerone atimu iki sik durung ngomong apa-apa melalui mulut, atimu itu wis dibaca oleh Allah. Itu maha sempurnanya Allah, maha sucinya Allah itu di situ. Jadi kita harus mensucikan Allah. Itu sholat tasbih itu hanya alat. Sholat itu hanya alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Gitu loh. Ya. Punya wanita Islam make up. Wanita Islamik apaan? Boleh. Boleh. Cuman begini, tujuannya apa dulu? Nah, innama a'malu biniat. Loh, aska kok umek karepe dhewe. Wong takon kok gak ngreket. Innama a'malu biniat. Innama sesungguhnya segala sesuatu a'malu biniat. Sesungguhnya segala sesuatu itu atau perbuatan itu bergantung pada niat. Nah, bergantung pada niat itu maksudnya begini. Lek sampean niati api dalam memakai make up untuk mempercantik diri, ya wis pokoknya mempercantik, nggak kepingin didelok wong, nggak kepingin dikagumi wong, dipuji wong, ya pokoknya cuman mempercantik aja sebagai rasa syukur kepada Allah atas pemberian wajah yang sempurna, tidak cacat. Dan yo umpama ya, mudah-mudahan mripate kok murup sisi utawa lambene sumbing utawa irunge growong ana apa tau ketok wong ngono iki suwek ngene Bali piye sampai irunge iki gopel bolong dadi untune gorane ketok. Nah, kalau seperti itu bagaimana kita bermake up? Ya, berarti kita bermake up itu hanya sekedar rasa syukur kepada Allah. Itu boleh. Tapi kalau sudah ada embel-embel, aku cek ketok ayu, terus engko cek ketok dikagumi orang, cek dianggap aku ini putri paling cantik. Terus nanti banyak orang yang tersipu-sipu, banyak orang yang terpesona kepadaku. Lah kalau sudah seperti itu berarti niatnya sudah jelek. Kalau niatnya sudah jelek, memakai make up-nya menjadi haram. Sebenarnya hukumnya halal, tapi karena tujuannya yang jelek menjadi haram. Kita ingin dipuji, hanya dipuji Allah saja. Jangan dipuji selain Allah. Ya, nggak usah minta dipuji selain Allah, dipuji menungso. Siapapun namanya menungso. Sing ibu lah, sing bapak lah, sing mbah, sing Pak Lek, Pak D, wis gak perlu. Konco gak perlu memuji. Yang penting dipuji oleh Allah. Nanti jangan-jangan ingin dipuji manusia, tiba-tiba dibenci oleh Allah. Itu ya. Jadi niat harus ditata, memakai make up boleh, ya juga jangan terlalu berlebihan. Nanti kalau berlebihan
lambene digawe wabang menger-menger kaya mari mangan pitik mentah ngene kaya. Mari mangan pitik urip ya. Nah iku utawa mari mangan wong ngono modele. Nah itu jangan ya. Ya sing wajar-wajar saja lah, nggak usah terlalu terlalu menor gitu dalam bermake up. Juga bermake up terlalu menor kan akhirnya pemborosan ya. Lek pakai lipstick tipis dengan tebal kan akean sing tebel berarti kan cepet entek. Nah, itu nanti menjadi pemborosan. Padahal boros itu dilarang oleh Allah. Gitu. Jadi boleh, tapi kalau sudah dewasa, cilik-cilik gak usah lah apa sih cilik-cilik bengesan barang, gawe apa itu bedak dasar, gawe apa yo gak ngerti bedak apa ae jenenge. Wis gak ngerti pokoke gak usah macem-macem ngono-ngono ya. Tambah ngrusak kulit. Wis enakan biasa nggih bedak-bedak apa Viva ya bedak bayi ngono ae. Ini malah sehat. Engko lek wis dewasa untuk melindungi wajah dari sinar UV, misalnya begitu. Itu pakai bedak dasar, pakai bedak opo, nah itu. Pokok ojo sampai merusak wajah, ojo merusak kulit ya. Tujuannya untuk melindungi kulit. Ya. Kalau kita sakit maka dosanya diampuni. Ya, kalau kita sakit dosanya diampuni jika kita yang sakit itu sabar. Tapi lek sakit sambatan tok, ya enggak. Apapun yang enggak enak, kemudian kita sikapi dengan sabar, maka itu dosanya diampuni oleh Allah. Sakit itu ya mungkin awak ya, sakit ya mbuh batuk, mbuh lara untu, mbuh sakit dada nyeri, ceklit-ceklit. Nah, atau sakit yang lain, bangkrut, maro duit hilang, kecelakaan. Nah, itu kan sakit juga. Mong bangkrut, gagal kerja kan ya gak enak toh. Sing enak kan kerja itu berhasil terus oleh bati lah ngono ta. Lek moro rugi. Nah, kan sakit ya. Nah, kalau seperti itu kemudian kita bersabar, nanti Allah pertama mengampuni dosa-dosa kita, yang kedua akan diberikan balasan itu yang lebih baik dari itu. Biyen gagale piro? Misale modal 100.000 kok balik mek 80, berarti rugi 20.000. Nah, kalau kita sabar, ya wis lek ngene kersane Allah, aku ya manut kersane Allah. Nah, kalau hati kita seperti itu, maka nanti Allah akan menggantinya dengan berlipat ganda. Engko moro ana rezeki maneh, Sing 20.000 moro alah mek titik. Ora malah oleh 200.000. Nah, begitu. Mbuh teko bati apa? Nah, sakit juga begitu, sakit badan ini juga begitu. Kalau kita sakit gigi, ya wis dirasakno, digeceli ngene ya gak apa-apa, gak usah digeceli meneng. Lek gak kuat ya golek tombo, gak usah ngomel-ngomel, gak usah komplain. Loro untukku anu tambah gak karu-karuan. Nah, itu yang tidak diampuni. Kalau mau diampuni oleh Allah, diam. Malah kalau bisa kula manut panjenengan Gusti. Nah, ngono. Terserah panjenengan. Wong nggih suwian sehate timbang sakite. Ayo pengen hitung ae sapa sing sering sakit, akeh ndi sehate ambek sakite. Lah ya akeh sehate sih sehat misalnya 2 bulan baru ngeluh mek sik kae sak jam ya. Ya Pak, sakit itu ya cuman segitu-gitu aja kok. Enggak Allah itu membuat
sakit 2 tahun, umure sik 3 tahun, berarti sehatnya mek setahun. Ya enggak kira ngono. Allah itu Maha Rahman Rahim. Tetep akeh enake, masih ketok loro suwe. Tetep sik suwean sehate. Itulah Allah. Jadi hubungannya ambil sholat tasbih mau, nah maha sucinya Allah itu seperti itu. Menciptakan sesuatu itu yang enak-enak untuk manusia. Yang tidak enak pun, koyok sakit, itu termasuk dari kemahasucian Allah. Kenapa kok yang gak enak koyok loro, bangkrut, rugi, kok kemahasucian Allah? Karena di balik itu Allah ingin mengampuni dosa-dosa kita dan akan membalas dengan yang lebih baik dari kesakitan itu. Itu. Ya. Jadi kita harus mengetahui itu. Jadi sholat tasbih itu hukumnya sunnah. Berarti itu perintah Nabi, hukumnya sunnah. Yang wajib itu sholat apa? 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Iku aja ditinggal. Lek sholat sunnah kamu boleh meninggalkan, boleh menambah. Tapi Allah akan mencintai hamba yang gemar melakukan ibadah-ibadah sunnah. Apapun. Ya sholat, ya poso sunnah, sholat sunnah. Itu dilakukan. Nanti Allah itu akan suka, cinta kepada hamba yang begitu. Asalkan niatnya hanya karena Allah. Bukan ingin dipuji manusia. Gendis poso terus sampai awal kuru. Jadi koyok kepingin dipuji wong. Jangan ingin dipuji manusia. Nanti dibenci oleh Allah. Ya. Kita tutup dengan berdoa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu manasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi